warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Agustina Mardikarini, dengan pembahasan materi rekonsiliasi bank. Untuk itu, anak-anak, sebelum kita jelaskan satu persatu, perlu kamu ketahui bahwasanya materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian rekonsiliasi bank, yang kedua, tujuan rekonsiliasi bank, yang ketiga, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank, yang keempat, contoh soal dan pembahasan, sedangkan yang kelima adalah rangkuman. Baiklah, marilah kita bahas pertama tentang rekonsiliasi bank. Pengertiannya adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi transaksi yang dilakukan selama 1 bulan dan saldo kas di bank. Untuk tujuan rekonsiliasi bank adalah memeriksa ketelitian di dalam setiap pencatatan rekening kas perusahaan dengan pihak bank. Dengan begitu, kedua belah pihak akan menjadi lebih transparan dalam mengetahui informasi keuangan, baik itu nominal penerimaan atau pengeluaran. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank adalah yang pertama, deposit intrasit atau setoran dalam perjalanan. Yang kedua, outstanding check atau cek yang masih beredar. 3. Cek kosong. 4. Penagihan piutang wesel. 5. Jasa giro. 6. Beban bunga dan administrasi. 7. Salah catat. Baiklah anak-anak, sebelum nanti kita masuk ke soal, pahami dulu apa sih poin 1 sampai 7 itu pengertiannya, supaya kamu bisa jelas antara pengertian tersebut dengan soal yang nanti akan kita kerjakan. Deposit in transit adalah setoran ke bank yang telah dicatat perusahaan, tetapi oleh bank belum dicatat dalam rekening koran yang bersangkutan. Outstanding check adalah jika perusahaan melakukan pembayaran menggunakan cek dan sampai dengan tanggal yang ditentukan, cek tersebut belum dicairkan ke bank oleh pemegangnya. Cek kosong adalah cek yang diterima perusahaan dan saat dicairkan ternyata dana tidak ada atau tidak cukup. Penagihan piutang wesel adalah pada saat perusahaan melakukan tagihan piutang wesel, tagihan tersebut dapat terlihat di awal bulan berikutnya pada saat menerima rekening koran. Jasa giro adalah pendapatan bunga yang diterima perusahaan di rekeningnya dan perusahaan dapat mengetahui di awal bulan berikutnya saat menerima rekening koran. Beban bunga adalah beban bunga dan administrasi yang dikenakan oleh bank. Perusahaan dapat mengetahui di awal bulan berikutnya saat menerima rekening koran. Salah catat adalah terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Jadi anak-anakku, untuk kejelasannya, mari kita membahas satu soal tentang perusahaan Erlang yang nanti akan diminta pembuatan rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaiannya. Baiklah, mari kita bahas untuk soal PT Erlang per tanggal 30 November 2020. Transaksi pertama, terdapat saldo rekening kas menurut rekening koran bank adalah sebesar Rp19.542.380. Maka, di dalam pencatatan rekonsiliasi bank bentuk sekontro ini, ada dua tabel, yang satu khusus pencatatan perusahaan, yang satu khusus untuk pencatatan bank. Soal nomor 1 tadi berarti kita harus mencatatnya di kolom sebelah kanan, yaitu pencatatan bank yang terdapat
Nomor 1, saldo bank Rp19.542.380. Soal kedua. Saldo rekening menurut catatan perusahaan pada tanggal yang sama adalah sebesar